kembali semua hari ini. Kakak berharap semua baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Bertemu lagi dengan kakak L-I-A dan Kak Lia hari ini. Hari ini kakak mau ajak kita kembali ke sekolah minggu sama-sama. Yang sudah siap sekolah minggu, lambaikan tangannya. Katakan, saya sudah siap. Oke, kalau sudah siap hari ini, kakak mau ajak kita untuk berdoa. Terlebih dahulu, yuk kita berdoa. Adik-adik bisa duduk manis, lipat tangan, tutup mata, ikuti kalian berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan, selalu kami permulakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur sama-sama, kita katakan amin. Oke, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan kita. Kita mau angkat lagu pujian hari ini, harinya Tuhan. Kita bersukacita, jangan lupa tersenyum, ikuti gerakannya kakak ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Berikutnya lagi Tuhan. Bersuka-cita bersama-sama. Adik-adik belum duduk loh ya. Kita masih memuji nama Tuhan kita. Kita mengangkat lagu pujian kita. Oh sukacitaku sejak ku berjumpa dengan Yesusku. Ikuti gerakan kakak ya. Semua berdiri dan semangat. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersukacita bersama-sama. Hari ini kakak mau ajak kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, jangan lupa kalian pertama mempersiapkan Alkitabnya. Jangan lupa ya, Alkitabnya dipersiapkan. Yang kedua, catatan sekolah minggu kalian seperti biasa untuk mencatat hal-hal yang penting dalam firman Tuhan. Yang ketiga, yang paling utama adalah hati yang benar-benar siap
untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita untuk menyanyi pujian Tuhan. Ya, kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan kau pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan kau pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Mari kita ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kekuatan yang masih Tuhan beri. Hari ini kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara melalui firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini juga dapat memberkati kami anak-anak yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Kita akan belajar firman Tuhan yang bertema Kain dan Habel. Anak-anak bisa buka kitabnya dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Anak-anak sudah pernah dengar belum cerita tentang Kain dan Habel? Kalau belum, kita mau belajar bersama-sama ya. Pada waktu itu Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk dipakai Adam dan Hawa. Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden dan malaikat Tuhan menjaga pohon kehidupan. Sekarang manusia harus susah payah bekerja keras untuk mencari makanan. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain kakaknya adalah seorang petani, Habel adiknya adalah gembala kambing domba. Anak-anak Kain dan Habel adalah nama anak Adam dan Hawa. Suatu hari, tibalah waktu bagi Kain dan Habel untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Kalian bisa lihat di gambar hasil tanah Kain seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Dan Habel juga mempersembahkan dari lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah dan wajahnya menjadi muram. Kalian bisa lihat dalam gambar, Kain sedang marah. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba
Kain memukul Habel adiknya sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain dan Kain menjadi seorang pengembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan yang kita bisa pelajari, anak-anak, kita bisa belajar bahwa Tuhan lebih berkenan kepada persembahan Habel dibandingkan dengan Kain kakaknya. Karena Habel, Tuhan lihat mempersembahkan persembahan yang terbaik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, kita bisa belajar juga bahwa iri hati, marah, atau dendam akan merugikan diri kita sendiri. Seperti Kain yang iri hati dan dendam kepada adiknya karena persembahan adiknya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, kita juga bisa belajar dari cerita Kain dan Habel. Orang yang melakukan kesalahan akan kena hukuman atau teguran dari Tuhan jika kita tidak mau mengakui kesalahan kita dan bertobat. Jadi, Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang mengasihi semua orang, tidak iri hati, dendam, cepat marah ketika keinginan atau doa kita mungkin belum dikabulkan oleh Tuhan dan orang tua. Teman-teman, Tuhan ingin kita menjadi anak yang sabar dan rendah hati, mau mengakui jika kita melakukan kesalahan karena Tuhan penuh kasih dan maha pengampun. Tetapi ingat, Tuhan juga akan menghukum anak-anak yang tidak mau berubah dan bertobat. Nah, gimana dengan firman Tuhannya hari ini memberkati bukan? Tadi kita belajar firman Tuhan tentang siapa? Di kelas dong, tentang siapa? Iya, benar sekali, tentang Kain dan Habel. Kita bisa belajar tadi bahwa Kain membunuh adiknya yang bernama Habel karena dia iri hati, dia marah karena persembahan Habel lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa belajar hari ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh iri hati, karena iri hati akan merugikan diri kita sendiri. Dendam akan merugikan diri kita sendiri. Memusuhi teman, orang tua, memusuhi semua teman-teman, itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan ingat, seperti Kain yang dihukum Tuhan karena dia tidak taat, karena Kain marah, karena Kain dendam, Kain dihukum Tuhan menjadi seorang pengembara seumur hidupnya. Walaupun Tuhan tetap mengasihi anak-anak yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, tapi ingat, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tidak suka marah-marah ataupun iri kepada teman-teman atau dendam kepada teman-teman. Oke, adik-adik, kalian percaya kalian bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Kalian percaya juga firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kalian semua. Kita belajar sama-sama ya untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Hari ini Kakak Lia mau kasih kalian ayat hafalan. Ayat hafalannya berada di dalam Mazmur 27 ayat 11, di mana bunyi firman Tuhannya, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Jadi kalian hafal di rumah ya. Oke, sekian firman Tuhan kita dan sekolah minggu kita hari ini. Hari ini untuk menutup ibadah kita, Kakak Lia mau ajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Ayo, sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Lia berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur mendengarkan firman Tuhan yang begitu memberkati kami, mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang tidak cepat marah, iri hati kepada teman-teman kami atau kepada orang tua kami ketika apapun keinginan kami tidak dikabulkan atau tidak sesuai keinginan kami. Tapi biarlah Tuhan, kami belajar menjadi anak-anak yang rendah hati, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat mama, papa, guru-guru sekolah minggu kami yang pada saat hari ini melayani kami dan selalu ada buat kami. Tuhan berkati dan beri kesehatan kekuatan. Begitu juga kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, Tuhan juga berkati mereka hari ini. Kami
Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan juga berkati dan beri pemulihan yang terbaik buat bangsa kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan